Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di obrolan santai kami. Di sini kita masih di Sunrise Camp. Sunrise Camp Patak Banteng ya di Gunung Prau. Tema kami kita mendaki kali ini tema kita merindu di Prau. Ya, kita mau bincang-bincang dengan saudara kita Bapak Tarmuji, Paman Tarmuji mengenai pendakian kali ini. Baik, soalnya banyak banyak suka duka, banyak keistimewaan di pendaki kali ini, khususnya di jalur dari via Wates menuju ke base camp, menuju ke camp area ini. Oke, kita tanyakan langsung aja. Bapak Tarmuji ini masih menuangkan kopi ya. Soalnya dingin di sini, dingin seperti dinginnya hatimu, seperti sikapmu dingin, terlalu dingin. Ini di kocok-kocok sih, men kopinya luntur akhirnya jadi warna hitam, kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Diputer-puter. Apa yang dibahas, Mas? Pendakian kemarin. Yang sangat capek dan melelahkan dan banyak resiko yang kita lalui. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita lagi ngopi nih, nyeduh kopi karena memang dingin banget tadi malam. Kita berangkat dari Wates ya, Mas? Ya, betul. Memang rencana kita mau lintas jalur ke pulangnya lewat Patak Banteng. Memang benar yang dikatakan Mas Tri tadi. Bentar Mas Tri. Tema kita kali ini adalah merindu di perahu ya. Ya, betul. Saya merindu di perahu. Patenanji. Saya merindu di perahu. Memang perjalanan patah hati. Untuk berusaha merelakan seseorang yang sudah pergi meninggalkan kita. Pada intinya kita memang belum bisa move on, masih ingin bersama, tapi karena memang takdir yang memisahkan kita harus berhenti. Nah, sama halnya dengan pendakian kali ini, masih Allah ada. Proses pendakian ini merupakan proses, kita analogikan sebagai proses mendapatkan sebuah cinta ya, Mas ya. Iya. Oleh karena itu kami beri judul pendakian kali ini adalah merindu di perahu. Ke-6 trip ya. Kemudian kenapa kita beri tema itu? Karena kita hanya merasa ya, ini hanya opini ya, bukan validasi, bahwa kita ketika melakukan pendakian di perahu itu sedikit bisa melupakan kenangan-kenangan dengan mantan kita. Kita mulai berjalan. Merasa. Kita mulai perjalanan dari Pekalongan kemarin habis asar ya, Mas. Di perjalanan kita setempat berhenti minum, jajan, makan dan lain sebagainya. Akhirnya sampai di base camp Wates. Kita sampai jam habis maghrib, habis isya, Mas. Iya, isya. Kemudian kita setelah sampai di base camp Wates, kita tidak selesai langsung istirahat, tapi kita membawa motor kita ke base camp Patak Banteng karena rencana kita mau lintas jalur. Jadi kalau kui bar adeng kono baru kita bubuk, Mas ya, di Wates ya. Bubuk pagi. Bubuknya malam, Mas. Iya, masuk. Maksudnya bubuk malam sampai pagi. Baru kita kapan bersih langsung trek. Dilanjutkan lagi, Mas. Oh, cerita. Itu belum cerita. Mas, pras. Ada kopi enggak? Kemudian kita perjalanan kita analogikan sebagai
perjalanan merelakan. Kita mulai berjalan berangkat dari base camp itu jam 10. 10.15 Jam 17 itu dari pos 1. Oh iya, pos 1. Jam 10 kita naik ojek sampai pos 1. Sampai pos 1 kita mulai hal-hal yang terlupakan mulai muncul, seperti kita mau beli nasi bungkus untuk sarapan, ternyata tidak terbeli. Jadi Ketika kita analogikan sebagai asmara, Mas, sama halnya ketika kita sedang pendekatan dengan seseorang, hal-hal yang disukai seseorang bahkan kita sampai lupa karena kita hanya tertuju pada bagaimana cara mendapatkan dia. Bagaimana cara kita mendaki gunung, bagaimana cara kita sampai di puncak, tapi mengesampingkan faktor-faktor yang penting lainnya seperti makan siang itu penting banget. Nah, sama di seorang wanita, ketika kita hanya berusaha mendapatkan tanpa mengetahui apa yang menjadi kesenangan dia, kesukaan dia, ya percuma, kita akan kehilangan momen bagaimana mendapatkan hati dia. Selanjutnya kita berjalan lagi, perjalanan menuju pos 2. Di tengah-tengah pos 2 kita berhenti lagi. Di tengah pos 2 kita berhenti di, ya ada tempat lapang ya, Mas, karena kita di sekitar pertengahan lah. Ya fisik kita kan memang sudah enggak, saya 36 tahun sudah enggak prima lagi, 10 tahun selesai kita istirahat karena capek. Nah, disinilah bahwa perjuangan itu membutuhkan jeda. Perjuangan itu cara mendapatkan seorang wanita itu membutuhkan jeda istirahat, sehingga kita tidak terlalu memberikan effort yang lebih tanpa feedback yang baik. Jadi kita istirahat, di situ kita minum, di situ kita makan snack ya, Mas. Kita jajan, kemudian kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Nah, ketika kita analogikan di asmara, Mas, sama ketika kita terlalu susah mendapatkan kopi. Nah, mau lagi nih. Ya wis goreng ini. Rek jaket rek tolong rek. Jaket tuh. Ketika kita analogikan sebagai asmara, sebuah perjalanan cinta, sebuah Rene masuk framer apa-apa. Pengen ngerti nek kowe juga anggota aku. Lainnya kok mencep-mencep. Salam buat Ica ndak? Inggih, Doro Rayu. Ketika kita analogikan sebagai asmara, dalam sebuah perjalanan cinta itu juga memerlukan jeda, Mas. Bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita memahami karakter wanita yang kita inginkan, kita harus belajar seperti apa, bagaimana. Nah, di jeda ini kita jangan sampai jeda kita mencari jalan lain. Sama halnya ketika kita pendaki gunung, kita sudah jeda, kita keenakan ngobrol sampai lupa bahwa ada tujuan kita sampai puncak. Akhirnya kita capek terus pulang. Itu tidak boleh. Sama halnya ketika pacaran, ketika ada break atau jeda, kita jangan mencari orang ketiga dalam sebuah hubungan. Karena percuma kita break, harusnya kita introspeksi diri, tapi kita malah mencari yang lain. Nggak akan sampai ke puncak. Nggak akan ketemu. Kemudian setelah itu ngobrol-ngobrol, kita jalan lagi ya, Mas. Jalan lagi sampai benar-benar sampai ke pos 2. Sampai 2 kita break lagi sebentar, langsung jalan ke pos 3. Kita kembali menganalisa perjalanan kita, karena kita ketemu di pos 2, kita ketemu ceritanya di pos 2 Pak ya. Kita ketemu beberapa pendaki yang sedang turun. Kita ngobrol-ngobrol, kita bercanda, kita sempat bikin konten ya, Mas ya. Kita konten bareng. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita jeda, ketika kita beristirahat, akan ada orang-orang baru masuk ke hati kita. Akan ada orang-orang yang baru kita kenal mendekati kita. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menghindari bawa perasaan, biar kita tidak baper, tetap fokus pada tujuan utama kita, yaitu satu orang yang kita cintai tadi atau puncak yang akan kita gapai.
kita harus mengontrol diri, kita harus berusaha tenang, tidak terpengaruh atau apa, karena semua itu hanya ketika kita ketemu orang itu hanya tempat singgah ya, karena itu hanya payung ya, cara menurut bukan rumah gitu loh. Cara mono foto mono payung. Setelah di pos 2 kita ketemu pendaki lain, kita kemudian lanjut lagi perjalanan sampai pos 3. Lumayan landai ya Mas ya, jalur batas dari pos 2 ke pos 3 lumayan landai daripada pos 1 ke pos 2 ya. Betul. Cuma agak panjang. Sampai pos 3 hujan. Gerimis kabut. Awal gerimis. Kemudian hujan, lumayan deras ya. Terus kita buka flashlight, kita istirahat, kita rencananya makan siang, cuma karena kita lupa bawa nasi bungkus, daripada masak kita makan snack. Sambil ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah, di pos 3 ini unik. Di situ hujan, kabut, pekat. Sama halnya ketika dalam sebuah hubungan. Ketika kita sudah sampai tengah perjalanan mendapatkan cinta kita, ini kan kita sudah pos 3 itu tengah perjalanan ya Mas. Kita dihadapkan pada sebuah rintangan. Hujan, kabut, dan rasa capek. Sama ketika kita pacaran. Iya, mau lanjut atau tidak, banyak godaan. Entah itu godaan orang ketiga, seperti yang ketemu di pos 2 tadi. Betul. Atau godaan dari restu orang tua, dan bahkan yang paling parah adalah godaan agama, perbedaan keyakinan. Gitu. Apa Mas? Diambil komodnya nggak apa-apa? Gini. Masa ya? Kemudian di pos 3 kita juga sudah bimbang mau lanjut atau tidak, karena kita punya keyakinan, kita ingin ini perjalanan merelakan, hanya kita lanjut di pos 3 tanpa mempedulikan apa itu rintangan yang kita hadapi. Betul. Seperti kabut dan hujan. Kayak ketika di dunia percintaan, ketika orang tua tidak bisa didapatkan, kita akan berusaha bagaimana caranya. Makanya kita berjuang sampai pos 3 kita lanjut, tidak berhenti di situ, tidak stuck di situ. Selanjutnya perjalanan dari pos 3 menuju Bukit Rindu agak berat lagi tuh, rintangan berat lagi. Di pertengahan jalan hujan, agak lebat, posisi kita nanjak, nggak ada yang landai, hanya sekitar 1 meter. Terus ya giwing atau bukit apa? Ora jurang, giwing. Bahasa Jawanya giwing. Ya lebih baik. Sampai sini juga. Sampai jam berapa? Jam 3. Oh sore. Saya jam 6. saya mau nyerah. 36 tahun Mas. Ya, camp gimana? Zona 2. Oh iya. Ya monggo. Jagain pacarnya Mas. Jangan sampai dia orang. Kita lanjut lagi, teman ketemu di base camp dari Semarang dia. Menuju pos 3 itu beberapa mungkin sekitar 100 meter ya perjalanan, ada pos mata air. Muncul dong kegembiraan, ada mata air. Ternyata mata airnya mati. Mati. Kita sudah panik. Itu merupakan sebuah rintangan. Sebuah rintangan bahwa kita dalam sebuah perjalanan percintaan pun juga banyak, kadang ada yang mendekati pacar kita, mendekati gebetan kita itu. Dan bagaimana kita harus meyakinkannya. Selanjutnya kita terlanjut mendekati Bukit Rindu. Mungkin sekitar 20 meter dari gang Bukit Rindu itu hujan deras. Hujan benar-benar deras. Deras cintamu. Dan mau nggak mau, karena nggak ada tempat berteduh, kita buka flashlight. Ya. Kita buka flashlight lagi. Walaupun di giwing, buka flashlight kedua ya. Buka flashlight kedua. Kita buka flashlight lagi. Terus banget kita berusaha istirahat di situ. Kemudian selang sekitar 1/4 jam lah cerah. Sudah reda hujannya lah itu. Bahkan ketika dalam asmara, godaan-godaan, ancaman-ancaman hubungan itu tidak, sebenarnya kalau kita bertahan itu tidak terlalu lama. Bagaimana kita menghadapi itu akan menghilang sendiri ya Mas. Betul. Setelah reda kita lanjut ke
Pelawangan. Pelawangan. Kita lanjut perjalanan menuju Pelawangan. Hujan lagi. Berat banget. Ya, tanjakan terakhir Pelawangan itu berat banget. Di situ saya sudah merasa, ayo kita nyerah saja. Ayo kita pulang, ayo kita turun atau kita ngecamp di sini. Tapi karena keyakinan, kekuatan hati kita untuk merelakan, kita tetap lanjut berjalan dengan terkopok-kopok sampai di Pelawangan. Hujan lagi, Tertitah-titah. tertatih-tatih. Oh iya. Cek bapak-bapak. Skop. Hujan lagi, buka flashlight lagi. Sekitar 15-20 menit lagi. Nunggu. Sampai akhirnya Cerah. terbuka lagi kabutnya, kita jalan lagi. Target kita ke Cemoro Tunggal. Iya. Nah, Cemoro Tunggal Di pertengahan jalan. lumayan cerah dulu mas. Hanya kabut. Zonasi ini sudah kelihatan dari sana, kemudian kita sampai di Cemoro Tunggal, kita sudah bahagia karena sini tujuan kita camp itu sudah terlihat ya mas. Iya. Terus kita lanjut lagi dari Cemoro Tunggal menuju ke camp area Patak Banteng ini, dan ternyata badai. Tidak kami record karena kami Menyelamatkan nyawa diri aja. Iya, Kita flashlight lagi di tengah jalan sing notabene terbuka ya. Terbuka, nggak Angin kenceng ada. banget. Pohon juga nggak ada sama sekali. Kami di sana sudah merasa bahaya ini. Bahaya ya. Udah dingin, ngantuk, itu bahaya sekali. Dari segi Antara pendaki karena hidup dan tidak itu. Kalau kita ngantuk, kita tidur, risiko hipotermia itu sudah mengancam kita. Betul. Tapi teman-teman kita berusaha, "Ayo jangan tidur." Akhirnya biar nggak tidur, ayo kita jalan. Kita paksa jalan. Jalannya seperti apa? Kita bawa flashlight berempat berjalan. Jadi jalan kita dua-dua, yang depan pegang pojok-pojokan flashlight, yang belakang juga pojok. Kita berjalan ya itu saya anggap ini terlalu berat, apakah ini tindakan terakhir untuk mencapai puncak? Sama halnya dengan sebuah hubungan pernikahan contohnya. Kata orang, kami juga mengalami, kami sudah menikah, kami sudah punya keluarga. 3-4 bulan menjelang pernikahan itu godaan itu luar biasa. Ada orang lama masuk, kemudian ada selisih paham masalah baju pengantin, masalah dekor undangan pengantin, itu jadi masalah. Sepele undangan disepelekan. Undangan itu jadi Masalah. bukan dia disepelekan, Menjadikan masalah. Mohon maaf ya, kata-katanya Menjadi masalah. Menjadi masalah. Hal-hal sepele menjadi masalah yang besar dalam sebuah hubungan percintaan. Tapi kami punya keyakinan bahwa saya sudah merasa berjodoh dengan dia, dan kami yakin akan menikah dengan dia. Makanya sebesar apapun rintangan itu sebentar lagi akan selesai. Sama halnya ketika kemarin di atas Cemoro Tunggal menuju ke Sunrise Camp Patak Banteng, sebentar lagi kita harus bertahan, kita harus rela terkopoh-kopoh dengan flashlight. Akhirnya kita sampai di tempat ini, dan kita sampai di sini jam 6 sore, jam 6 petang. Terus kita bongkar carrier, kita pasang tenda, saya pasang tenda, Mas Tri masak air, Mas Kundet sama Mas Pras siap-siap membongkar barang-barang untuk masuk. Akhirnya jam 6:30 kita selesai. Kita masak mie dulu karena masih kondisi krimis, kita mau yang ribet-ribet. Masak mie, bikin kopi, dan saya jam 8 sudah tidur. Tapi Mas Tri sama Mas Kundet masih goreng nugget dan lain sebagainya Sambil menunggu teman. gitu. Nah, dari perjalanan tadi kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai sebuah puncak, untuk mendapatkan hati seorang wanita yang kita idamkan, yang kita inginkan, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Tidak perlu berkorban. Cinta itu harus diperjuangkan, tapi tidak dikorbankan. Kita tidak berkorban karena ketika kita sudah merasa berkorban, cinta tidak ada di situ. Suci Watejo. Dan sampai akhirnya pagi kita bangun, kecerahan yang luar biasa. gunung terlihat,
tadi lebih cerah karena sunrise-nya kelihatan banget. Gunung Sindoro Sumbing Kembang terlihat, dan saya menganggap ini sebuah anugerah yang kita impikan, yang kita harapkan dari bawah. Bersyukur kepada Tuhan kita mendapatkan cuaca yang baik, kita sehat, dan masih ada perjuangan. Karena dalam sebuah percintaan juga, ketika kita pacaran, PDKT, mendapatkan sesuatu sampai menikah, perjalanan cinta tidak sampai di situ. betul. Karena setelah menikah banyak sekali godaan rintangan yang kita hadapi. Misalnya dalam suara rumah tangga baru memahami karakter pasangannya. Loh, kok jebule kayak gini? Loh, kok ngentutan misalnya? Misalnya Loh, kok tanginnya awan? Nah, itu kalau itu kalau kita nggak bisa menyikapi dengan baik hal semacam itu, ya bahaya. Karena sebuah hubungan percintaan, apalagi sudah di jenjang pernikahan, harus saling mengerti, harus saling memahami. Seperti nanti kita turun, Mas, kita otomatis logistik sudah berkurang. Kita kembali packing lagi, mesti akan ada selisih paham. Aku wis nggawa logistik saiki, aku Pak enteng. Aku wis nggawa saiki, aku ora nggawa. Lah, itu kalau tidak bicarakan dengan baik sama antar tim, itu akan menjadi sebuah crash, masalah. Nah, sama halnya kayak tadi yang saya sampaikan, ketika sudah menikah ya harus saling mengerti. Betul. Ini pun saling mengerti. Sampai nanti turun, sampai kita ke lantas jalur, kita pindah ke Patak Banteng, sampai kita pulang ke rumah selamat. Nah, itu tujuan pendakian kita, selamat sampai di rumah. Dan tujuan pernikahan kita, tujuan percintaan kita, selamat dunia akhirat. Iya, betul. Sakinah mawaddah warahmah. Saya rasa itu, Mas. Konten hari terima ini. Kasih. Terima kasih ceritanya. Sudah menonton. Terima kasih untuk tim. Ada Mas Kuntet selaku porter. Karena tidak ada tim, tidak sampai sini. Saya perkenalkan Mas Kuntet, mau bisa in frame sini? Enggak usah ya. Mas Kuntet sebagai porter sekaligus koki, Mas Pras sebagai videografer, Mas Tri sebagai sweeper, dan saya follower. Jadi dalam sebuah tim harus kompak, tidak boleh saling. Ya walaupun di perjalanan kita banyak kaca-kacaan, itu hanya sebuah bumbu dalam sebuah perjalanan. Betul. Seperti cinta kita, harus ada bumbu. Karena kalau tidak ada bumbu, tidak akan enak. Itu akhirnya, alhamdulillah, terima kasih sekali untuk seluruh tim, semua keluarga kita yang mendoakan kita hingga perjalanan kita, ibu saya, anak saya, istri saya, yang semuanya sudah mendukung perjalanan ini. Dan akhirnya kita mendapatkan view yang luar biasa di belakang saya, Gunung Prau, Gunung Kembang, Gunung Sumbing. Terlihat jelas kalau frame-nya agak geser, itu ada Gunung Merbabu, ada Gunung Arang, kelihatan ya, Mas ya. Dan mungkin ini perjalanan terakhir atau tidak ini? Oh iya. Kemungkinan ini. Iya, semoga-moga 50-50. Masih 50. Karena dalam perjalanan kemarin saya merasa umur segini saya berat sekali, hanya yang saya anggap jalur wates itu ringan, bagi saya ternyata saya tergopoh-gopoh, fisik saya sudah berat. Nah, mungkin sampai bawah nanti akan memutuskan apakah ini pendakian terakhir kita, karena kita sudah dapat view yang bagus. Goal kita ketika saya pensiun sudah dapat pendakian terakhir yang luar biasa, atau kita mau lanjutkan banyak sekali rencana. Kita mau ke Slamet, kita ke Moraung, mau ke Lau, dan insya Allah top kita di Rinjani. Mudah-mudahan. Tapi ya doa teman-teman yang udah di kita rumah. Lihat aja dah. Fisik yang berbicara. Nah, fisiknya siapa ya? Mungkin lagi. Nah, orang ya wis gantung kerir. Melaporkan dari Atap Negeri. Saya Jeremy Teti. Saya Prabowo Sprianto. Salam ECTP. Terima kasih yang nonton. Kita ini mau lanjutkan masak, terus kita prepare pulang, kita pulang. Nanti kan video perjalanan pulang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.